Okay, half in this van, half in this van. Santa making very telling he got Rudolph. Santa's got him. Did we miss the flight? No, you just made. Where are you guys? We know that you're in there. Hello. What? Be a good little fella now and Yes! Yes! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bang Iman. Di kesempatan kali ini kita akan mengerjain bapak-bapak dulu. Film yang berjudul Home Alone pada tahun 1990. Kisah Kevin, 8 tahun, tak sengaja tertinggal di rumah saat keluarganya liburan ke Perancis. Awalnya ia justru merasa merdeka, tapi saat komplotan pencuri mencoba masuk, ia mencari 1000 akal untuk bertahan. Bagaimana kisahnya? Mari masuk ke alur cerita filmnya. Film dimulai di dalam sebuah rumah tanpa sibuk. Terlihat anak-anak dan orang tua sedang mempersiapkan segala kebutuhan untuk besok. Di situ juga terlihat bapak polisi sedang menghimbau agar hati-hati untuk meninggalkan rumah. Karena marak sekali pencurian di dalam rumah. Tapi dalam keadaan sibuk, semua orang di dalam rumah itu tak memperdulikannya. Terlihat seorang anak yang bernama Kelvin, sedang memasuki kamar orang tuanya. Ia melapor bahwa pamannya tak mengizinkannya untuk menonton film. Dengan keadaan sibuk, Kelvin tak juga diperdulikan. Kelvin menemui kakak-kakaknya untuk mengemasi koper, namun kakaknya tak mau membantunya. Di rumah itu ada tante dan sepupu Kelvin juga. Saat melihat di jendela, ia bertiga melihat kakek bernama Marley. Bas mengatakan bahwa kakek itu adalah pembunuh. Dia membunuh dengan sekop salju. Polisi tak bisa menangkapnya karena tak cukup bukti yang kuat. Dan saat Marley melihat ke jendela, mereka terkejut dan langsung menutup hordeng. Tukang GoFood pun tiba di rumah itu untuk mensantap makanan pizza. Kelvin mencari pizza keju kesukaan namun Bas sudah menghabiskannya. Namun tak ada satupun yang peduli sama Kelvin. Kelvin pun sangat marah. Tiba-tiba Bas terlalu rakus, ingin muntah. Kelvin berlari lalu mendorong Bas. Gelas dan airnya pun tumpah ke paspor yang ada di meja. Ayah Kevin mengambil paspor itu dan tak disengaja paspor Kevin terbuang ke dalam bak sampah. Semuanya di situ menyalahkan Kelvin. Ibunya punya langsung bawa Kevin untuk naik ke atas. Saat akan naik ke atas, ibu Kevin bertemu polisi yang masih saja menunggu untuk mendapatkan informasi. Setelah sedikit menjelaskan keadaan mereka yang akan pergi ke Paris besok pagi, ibu Kevin langsung cepat-cepat membawa Kevin ke lantai 3 dan menyuruh Kevin tidur. Keesokan paginya terlihat 2 mobil bandara datang untuk menjemput keluarga Kevin. Ibu Kevin melihat jam dan ternyata mereka terlambat bangun pagi. Semua anggota keluarga sangat panik, mereka bersiap-siap dengan cepat lalu kemudian pergi dan tanpa disadari mereka melupakan Kevin. Sesampainya di bandara mereka semua berlari karena takut ketinggalan ke Paris. Kevin kemudian mencari ibu dan keluarga yang lain, sayangnya semua orang sudah pergi tanpa Kevin. Merenung bahwa dirinya yang membuat keluarganya menghilang. Tiba-tiba ia teringat kata-kata dari keluarganya yang menyakiti hatinya. Merasa sedih, justru Kevin malah merasa sangat senang karena keluarganya menghilang. Dia mulai menikmati kebahagiaannya. Kevin bersenang-senang melompat di tempat tidur sambil makan popcorn. Kevin kemudian masuk ke kamar Bas dan membuka kotak barang milik Bas. Pokoknya di sini Kevin merasa bebas mau melakukan apa saja. Ibunya merasa ada sesuatu yang tertinggal. Beberapa saat kemudian akhirnya ia ingat bahwa anaknya Kevin yang tertinggal. Sebuah mobil yang di dalamnya ada 2 orang pencuri yang bernama Harry dan Max. Ternyata pernah menyamar sebagai polisi yang datang ke rumah Kevin kemarin. Mereka sudah tahu kalau ada 5 rumah yang kosong di komplek perumahan Kevin, dan target pertama mereka adalah rumah Kevin. Kevin sedang menonton TV, tiba-tiba saat melihat ke jendela ada 2 orang yang sedang berjalan di luar rumah. Kevin mendengar mereka berbicara akan masuk lewat ruang bawah tanah untuk menyalakan lampu yang ada di ruang bawah tanah. Saat Harry dan Max akan masuk, mereka terkejut lampu tiba-tiba menyala, padahal setahu mereka keluarga di rumah itu sudah pergi berlibur.
Mereka pun segera pergi dari situ sedangkan Kevin bersembunyi di bawah ranjang karena ketakutan. Sampai di Bandara Paris, ibu Kevin segera menelpon polisi dengan menggunakan telepon umum. Ia meminta polisi untuk memeriksa anaknya yang sendirian di rumah. Kelvin keluar rumah sambil berlari dan berteriak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak takut lagi. Kemudian yang bernama Marley datang sambil menyeret tong sampah. Melihat itu, Kevin berlari masuk ke dalam rumah. Pernah bercerita kalau Marley adalah seorang pembunuh dengan skop salju. Polisi akhirnya datang untuk memeriksa Kevin, namun Kevin tidak berani membukakan pintu. Akhirnya polisi itu pergi dan melaporkan bahwa rumah itu aman dan mungkin hanya iseng orang saja yang menelpon. Ibunya mencari tiket untuk mereka pulang, namun sayang tiket pesawat sudah habis dan akan ada lagi setelah 2 hari. Petugas bandara mengatakan jika mereka mau menunggu di bandara mungkin saja ada tiket yang dibatalkan sehingga mereka bisa pulang. Ibu Kevin pun rela menunggu di bandara dan berharap ada penumpang lain yang membatalkan tiket pesawat. Terlihat Kevin baru saja selesai mandi dan sedang merapikan rambut, memakai parfum dan lain sebagainya. Melihat ada mobil di rumah tetangganya, namun Kevin tidak curiga sama sekali. Mobil itu ternyata milik Harry dan Max, yang sedang beraksi di dalam rumah tetangga Kevin yang kosong. Saat mereka sedang beraksi, telepon di rumah itu berbunyi dan yang menelpon adalah ayah Kevin. Ayah Kevin mengatakan bahwa mereka sedang di Paris. Mendengar informasi yang tak terduga itu, mereka langsung bersiap kembali untuk mencuri di rumah Kevin. Malam hari, saat malam tiba, Harry dan Max pun datang ke rumah Kevin. Dari luar jendela mereka melihat ada beberapa orang di dalam rumah. Mereka bingung apa keluarganya itu sudah pulang dari Paris. Ternyata di dalam rumah Kevin hanya boneka supaya boneka itu bergerak seperti manusia. Dan menyalakan musik yang nyaring seperti sedang ada pesta. Karena takut ketahuan pun langsung pergi dari situ, berpindah pada kakak-kakak perempuan Kevin. Emang khawatirkan adiknya Kevin, walaupun Kevin si kecil yang menyebalkan, namun kakak-kakak perempuannya mulai merasa khawatir karena Kevin yang sendirian di rumah. Sementara Bas sama sekali tidak mengkhawatirkan Kevin. Dan kemudian berpindah ke seorang pengantar pizza yang datang ke rumah Kevin. Kevin ternyata sudah menyalakan sebuah film sehingga saat orang itu mengetuk pintu, yang menjawab adalah orang di TV yang sedang berbicara. Mungkin melakukan itu agar orang mengira bahwa ada orang tua di dalam rumahnya. Kembali pada ibu Kevin, terlihat ibu Kevin yang berusaha mencari orang yang mau menjual tiket pesawat kepada ia. Ia berjanji akan memberikan cincin, jam tangan, anting dan lain sebagainya. Agar bisa mendapatkan tiket pesawat pulang. Akhirnya ia berhasil mendapatkan tiket pulang, namun dia harus melakukan transit. Dan penerbangan di bandara berikutnya pun sudah penuh juga. Untung saja ada sekelompok orang yang mengalami nasib yang sama dengan ibu Kevin, tapi mereka telah menyewa sebuah mobil hingga akhirnya mereka menawarkan tumpangan untuk mengantarkan ibunya Kevin. Karena kebetulan juga mereka sarah. Di sisi lain, Kevin sedang melihat foto keluarganya. Kevin mulai merindukan keluarganya. Ia menyesal telah mengatakan tidak mau bertemu keluarganya karena mereka semua menyebalkan. Saat pagi hari, Kevin pun pergi berbelanja ke supermarket, mulai dari membeli makanan sampai deterjen untuk mencuci pakaian. Di depan rumah Harry dan Max kembali lagi untuk mengintai rumah Kevin. Harry meminta untuk mendekati rumah Kevin dan memeriksa Kevin yang melihat kedatangan Mark, kemudian menyalakan TV. Karena ia mendengar ada yang sedang berbicara di dalam rumah, apalagi pembicaraan itu seperti akan terjadi penembakan. Kevin kemudian mengambil petasan dan menyalakannya, bahwa benar di dalam rumah ada orang yang ditembak. Max langsung lari ketakutan untuk menunggu di dalam mobil. Bahkan sampai mereka tertidur, tiba-tiba saat mereka bangun mereka melihat Kevin yang sedang memotong pohon. Mereka pun sadar bahwa mereka telah ditipu oleh seorang anak kecil sedang menghias pohon Natalnya. Harry dan Max kemudian mengintip dari jendela. Mereka yakin hanya Kevin sendiri yang di rumah itu dan mereka berencana akan mencuri pada malam hari. Malam itu adalah malam Natal. Kevin pergi menemui Santa walaupun dia tahu itu bukan Santa yang asli. Kevin hanya memohon agar keluarganya kembali, ayah, ibu, saudaranya. Kemudian Marley yang dia takuti. Marley mendatangi Kevin dan duduk bersama. Setelah Marley mengatakan apa yang diceritakan orang-orang tentang dirinya itu tidak benar, Kevin pun mulai tidak merasa takut pada Marley. Kevin bercerita banyak hal yang buruk yang dilakukannya setahun ini. Marley bercerita bahwa keluarganya membenci ia sebenarnya. Namun sangat sayang tidak diterima oleh anaknya sendiri karena tahun lalu ia bertengkar dan saling mengatakan tidak akan bertemu lagi, padahal sebenarnya dia ingin bertemu atau menelpon anaknya, namun ia takut sang anak tidak mau bicara. Saat ini Marley hanya bisa datang ke gereja untuk melihat cucunya yang sedang bernyanyi. Kelvin bicara bahwa tidak perlu takut dan dia harus mencoba menelepon anaknya, paling tidak jawaban apakah anaknya marah atau tidak daripada hanya menunggu dan memendam dalam hatinya saja.
Setelah dari situ Kevin kemudian berlari pulang ke rumah dan bersiap membuat jebakan-jebakan untuk Harry dan Max. Scene kemudian memperlihatkan Harry dan Max yang datang ke situ. Mereka pun bersiap untuk masuk dari pintu belakang. Dari dalam rumah Kevin sebenarnya akan makan malam terlebih dahulu tapi belum sempat dia makan jam sudah berbunyi menunjukkan pukul 9 malam. Dan Kevin langsung bersiap-siap menyambut dua orang tamunya. Mereka meminta Kevin untuk membukakan pintu rumah tapi justru Kevin mengeluarkan tembakannya dan menembaki Harry dan Max. Harry mencoba lewat pintu depan tapi sayang tangganya sudah dibasahi oleh Kevin sehingga membuat Harry terpeleset. Sedangkan Max akan mencoba masuk lewat pintu bawah tanah tapi tangga itu juga sudah disirami oleh Kevin sehingga Max pun harus terjatuh. Pintu bawah tanah sengaja tidak dikunci oleh Kevin berpikir karena ruang itu gelap. Berinisiatif untuk menghidupkan lampu tapi bukannya lampu yang ditarik Max malah setrika yang jatuh tepat di wajahnya. Melainkan mulai menaiki tangga ternyata tangganya sudah dilumuri dengan lem. Tak hanya lem tapi juga ada jebakan paku yang membuat kaki Max terluka. Mencoba membuka pintu justru tangan yang menjadi melepuh. Harry mencoba masuk ke pintu belakang saja tapi sekali lagi jebakan Kevin sudah menunggunya. Harry dan Max semakin marah dan ingin menangkap Kevin ternyata jebakan Kevin tak hanya sampai di situ. Harry yang sudah berada di dalam rumah kembali menerima jebakan Kevin. Mencoba lewat jendela saja karena saat tadi dia lewat pintu jebakan telah banyak menunggu ternyata jebakan Kevin juga sudah menunggu Mars. Kevin benar-benar membuat mereka merasa bodoh. Saat Kevin memanggil lagi dan lagi mereka pun harus terjatuh lagi. Tak hanya sekali tapi di sini mereka dua kali terjatuh dan masih terjatuh dengan cepat Kevin menelpon 911. Untuk melaporkan ada pencurian ini. Max berhasil menangkap Kevin untungnya adalah laba-laba peliharaan Buzz yang kemudian Kevin ambil dan letakkan ke wajah Max. Karena ketakutan Max pun melepaskan kaki Kevin setelah berhasil lepas Kevin langsung naik ke lantai 3. Dan meluncur dengan tali menuju rumah pohon. Max dan Harry juga sampai di lantai 3 dan mereka mulai berpegangan pada tali yang dibuat Kevin untuk menyusul Kevin. Saat di pertengahan jalan Kevin memotong tali itu dan mereka pun terjatuh lagi. Kevin kemudian berlari masuk ke ruang bawah tanah namun Harry dan Max kali ini tidak mau tertipu dengan jebakan Kevin. Membuka pintu ternyata Harry dan Max telah menunggunya kali ini mereka berhasil menangkap Kevin dan mengaitkannya di pintu. Saat Kevin tidak berdaya tiba-tiba Marley datang ke situ sambil membawa skop salju dan memukul kepala Harry dan Max. Tidak lama kemudian polisi pun datang dan menangkap Harry dan Max. Kevin senang karena itu adalah hari Natal, dia berlari memanggil ibunya sampai akhirnya Kevin ingat bahwa hanya dia sendiri di rumah itu. Tapi ternyata ibu Kevin akhirnya sampai di rumah setelah melewati perjalanan yang panjang untuk bisa bertemu Kevin. Ibunya memanggil Kevin dan Kevin pun berlari kemudian memeluk ibunya. Kevin mencari keluarganya yang lain tapi ibunya mengatakan kalau hanya ada dia aja. Namun tak berapa lama kemudian pintu rumah terbuka dan yang masuk adalah ayah dan kakak-kakaknya Kevin. Mereka ternyata berhasil mendapatkan tiket pulang mereka semua pun saling berpelukan dan dari jendela Kevin juga melihat Marley yang sedang berpelukan dengan anaknya tampaknya mereka sudah baikan. Di akhir film tiba-tiba Buzz berteriak karena kamarnya berantakan akibat Kevin sebelumnya. Dan film pun selesai.